sepuh Persis bahwa sejak dulu Persis tidak anti kritik karena prinsip Ahasan dan orang tua kita mengajarkan seperti yang diajarkan oleh para ulama bahwa kullu qaulin yukhadu wa sama statusnya, bisa diterima bisa ditolak, illa qaul sohibi hadal qabri gitu. Hanya ucapan pemilik kubur inilah yang tidak berhak untuk ditolak, maksudnya Nabi gitu. Nah inilah yang diajarkan. Jadi fatwa Persis jangankan perian dan keilmuan, persoalan lain-lain teta mah JRRD lah gitu, cung rea-rea deui itu bisa. Nah jadi maksudnya apa? Bahwa tiap fatwa apapun, apalagi sekedar fatwa pribadi, pada dasarnya terbuka ruang untuk didiskusikan, untuk dibedah, tentu dengan semangat dalam rangka kebenaran dan atas tanggung jawab ilmiah. Nah karena itulah maka saya ingin sampaikan dalam kesempatan yang terbatas ini dalam ruang lingkup yang saya sederhanakan, khususnya kader muda di kota Bandung, agar tidak berkelamin ganda dina corak pemikiran hukum atau di dalam istinbat. Maka saya menyebut ada dua makom ijtihad atau marotib yang harus disikapi. Ari kaum muda Persis di level mana cici? Entong kagok gitu. Jadi jangan tanggung. Saya ulang ini. Jadi saya mendorong ke kaum muda Persis tanggung menempatkan diri dalam corak pemikiran hukum atau istinbat ahkam. Levelnya ada dua. Satu, tahrij ahkam. Nanti tahrij ahkam banyak kan aspeknya, ini aspek bayani saja. Tahrij ahkam kudu kultu cek aing. Alif aing, alif sia pokoknya. Itu tahrij ahkam. Jadi dia berhasil mengambil kesimpulan murni atas keilmuan dia. Maka qala ulama hanyalah pertimbangan, bukan menjadi keputusan. Itu levelnya berarti sudah tingkat tahrij ahkam. Tetapi untuk masuk di level ini paling tidak ada penguasaan terhadap dalil, dilalah dan madlul, yaitu qawaid usuliyah lugawiyah, qawaid usuliyah tasri'iyah, nanti ditambah perangkat nucek bareto zaman kiai di lembur mah 12 pan ilmu anu sapana 4 tahun kali 12 iraha makena kaburu maot. Nah ieu mah kultu. Jadi kultu teh sok cek urang kumaha. Berarti ketika memutuskan dia sudah menguasai berbagai aspek tanpa harus memandang lagi kamakola ulama, kamakola pulan. Nah, ini yang diinginkan oleh Ahasan ketika corak fikih Persis yang digunakan bukan corak fuqaha, tapi Persis memilih al-fiqhu ala manhajil muhadisi. Maka Persis mengambil langsung sumber dari Quran Sunnah, tidak qala wakila dalam memutuskan hukum. Qala wakila adalah pelengkap pertimbangan.
karena berat jadi anggota Persis mah. Ketingkat orang mah teu level. Karena oleh Hasan diajar langsung ke sumber tanpa menggunakan hierarki qola wakila. Nah beda dengan al-fiqhu ala manhajil fuqaha. Kalau fikih corak fuqaha itu ada hierarki, yaitu makomat untuk pantas sampai belajar tingkat mentarjih aqwal. Makanya berlaku taklid wajib gitu, wajibul kudu taklid. Karena mengambil posisinya di tarjih aqwal itu al-fiqhu ala manhajil fuqaha. Wajib taklid gitu. Nah Persis didirikan dengan corak fikih manhaj muhadis. Makanya terlalu berat manhaj ini bila perangkat pendukung para bota tidak dikuasai. Turunkan weh gitu level teh duka sana menurunkanana. Jadi loba qola wakila ti iraha Persis loba qola wakila. Da itu mah corak fuqaha. Boleh tapi sing konsisten kalau mau turun level katarjih aqwal menguasai fikroh dan manhaj tiap qaul ulama. Sambil contoh, dulu selepas dari mu'alimin kami diajarkan membanding manhaj Albani pitasi wa tad'i. Jadi kitab Sunan Abu Dawud baik sahihnya doibna karya Albani itu wajib ditambul. Makanya sampai diadukan jeung orang salafi kan, disubang beberapa kali perbandingan manhaj ahkam antara Dewan Hizbah dengan Albani. Sampai di Jakarta saya mengatakan, saya minta kepada orang salafi di Indonesia yang Albani sentris gitu, kalau bisa hadirkan nomor 1 di Indonesia yang murid langsung untuk membedah manhaj Albani fitasih wa tad'i. Syaratnya 10 karya Albani harus dikuasai, baru paham gitu. Ini disebut qola Albani siga kumaha. Sanes kieu ieu mah begitu maca karya Albani, aya Albani doipun, kutip doipun. Cek Albani sahihun, cokot sahihun, tidak memahami latar belakang pemikiran dan manhajnya berat. Dan nabi berarti katarjih aqwal oge gitu. Nah ini yang saya sebut kelamin ganda. Jadi pemuda Persis tidak boleh berkelamin ganda. Kalau mau di level tarjih ahkam berarti kultu yang benar perangkatnya kuasai. Kalau mau ditarjih aqwal berarti lebih akrab kepada pemikiran dan manhaj tiap imam yang kita rujuk. Siga ana menyebut ari karya Ibnu Hajar sabaraha sih? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Halo. Araya ieu teh. Anu caritana bulu gue marom teh kitab wajib Persis, da Ibnu Hajar teh Persis. Sebenarnya kitabna anggap ya 185 judul di beragam bidang. Nu karek dibaca sabriji? Segitu juga sudah uyuhan ya. Kamu macan pernah ngaku ngerti Ibnu Hajar. Nah itu contoh. Nggak mungkin kan bisa tarjih aqwal kalau dirinya teu akrab ka qaul yang digunakan oleh imam. Jadi teu kudu loba perangkat keur menggali sendiri, tapi memahami metodologi imam. Nah itu tarjih aqwal. Gitu. Nah jadi sekali lagi kasus ini bagi saya adalah far'un, akibat dari beragam rangkaian kasus karena ketidakjelasan. Saya menyebutnya alat kelamin dalam corak pemikiran dan manhaj istinbat ahkam. Mari kita lihat dari
perbandingan ini masalah saum Zulhijjah. Saya tidak perlu menanya kalian karena pasti saya lebih dulu lahir kan. Anak kan 17 tahun umurnya kan. Ya umur sabar ya. Paling tidak saya ambil sejak saya tahu 8 tilu lah. 8 tilu berarti saya kelas 3 SD. Beres SD setahu saya kalau Zulhijjah saum pasti Arafah geus besok. Tahun 8 tilu ya. Artinya 86 masuk SD dilatih kokoloteh Zulhijjah sapoe tanggal 8. Ya apa kan? Pokoknya mah persis gitu. Cek aing persis. Gitu tiba. Nah, kemudian muncul ada dalam perkembangan fatwa lain bahwa saum Zulhijjah ternyata 9 hari. Semata-mata fatwa ini bukan yang baru. Mu anyar. Tapi kemudian jadi anyar saat fatwa ini masuk di jamiah gitu. Jadi fatwa 9 harinya bukan hal yang baru. Sok sanu online ayeuna, mari kita cek langsung. Di dunia rek berbahasa Arab, rek bahasa Inggris, situsna dibuka fatwa ini banyak. Nan asup ka persis kakara gitu. Sebab sekali lagi yang kita terima persis fatwanya hanya satu dan secara resmi belum pernah ada expire. Can kadaluarsa can dimansuh gitu. Jadi saya menganggap bahwa fatwa ini yang disebut fatwa resmi jamiah itu menggunakan kaidah istisab. Bakau makana ala makana. Hukum saum Zulhijjah ditetapkan berdasarkan hukum sebelumnya. Illa madala dalilu ala hapus ihi gitu. Karena tidak ada fatwa baru di jamiah berarti fatwa ini masih berlaku. Nah saya khawatir kadar muda persis terputus dari orang tua karena teu aya nu nyambung. Sehingga banyak fatwa orang tua yang sebenarnya bukan fatwa pribadi tidak sampai kepada kalian. Nah disinilah dibutuhkan kita melakukan interaksi dengan karya sepuh, andai kata interaksi langsung dari kakak-kakak kita tidak sempat untuk disampaikan. Inilah yang saya maksud dalam pandangan jamiah. Guru utama dan ketua umum PP Persis yaitu periode 62 sampai 83 KHE Abdurrahman dalam majalah Risalah periode itu pernah ditanya oleh salah seorang pembaca risalah tentang saum tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Jadi geus aya tibreto bab ieu teh di lingkungan Persis termasuk di luar tadi kan. Pertanyaannya, adakah keterangan dan hadis mengenai saum tanggal 1 sampai dengan 9 Zulhijjah? Mohon penjelasan. Surahman Teluk Betung. Ustadz Abu Rahman menjawab, yang ada keterangan hanya tanggal 9 Zulhijjah saja, yaitu pada saatnya orang yang sedang melakukan ibadah haji berkumpul di Arafah. Puasa pada hari itu hukumnya sunat untuk orang yang tidak sedang melakukan ibadah haji. Sedangkan bagi orang yang sedang melakukan ibadah haji di Arafah dilarang berpuasa pada hari itu. Demikian diterangkan dalam hadis Muslim.
Nah, inilah fatwa resmi Jam'iyah Persis. Dan setahu kami tinggawitan posisi simkuring kiprah di Jam'iyah, jadi anggota di jamaah, di PC, guru Persis sampai jadi anggota Dewan Hizbah ayeuna tidak tahu ada Mansur. Jadi selama tidak ada keputusan baru, maka yang berlaku di Jam'iyah adalah keputusan lama. Sebab dulu media resmi Jam'iyah itu Risalah. Sebagai ketua Dewan Hizbah, beliau menjawab umat itu pakai Risalah. Jadi baheula mah gitu. Begitu raing aya masalah di umat, Risalah terbit cep beres. Ayeuna mah saprak terbit gitu. Kalakah gelisah dihana, teta bedana teh. Jadi baheula mah dihandap bingung kumaha menghadapi masalah, terbit Risalah rata seragam. Sampai ayat carita gara-gara qomat takbir hiji kajen gelut. Jamaah masjid kan gitu bareto. Padahal qomat dua ge meunang takbir teh. Tapi diajarkeun hiji ciri Persis mah kajen gelut. Parebut mimbar. Dua kunut. Kajian di luar masjid tah umat kan nepi ka kitu kusaha diasuh berpegang teguh dinanan komitmen nepi ka rubruk dihandap teh kitu. Jadi sekali lagi inilah fatwa yang pernah dikeluarkan dan setahu kami sampai hari ini belum dinyatakan langsung expire atau kadaluarsa. Berarti selama tidak ada perubahan yang baru, maka inilah yang jadi acuan di Persis ketika menetapkan saum Zulhijjah hanya 1 hari, itu 9 hari saja. Karena itulah, maka pada kesempatan yang terbatas ini kemudian timbul masalah. Saat muncul pertanyaan, saya sendiri tahunya masalah ini muncul dari Sumedang. Informasinya dari Tanjung Sari. Yang menyampaikan, Ustaz minta tanggapan karena umat gelisah sehubungan dengan ada fatwa saum teh geuningan salapan dinten sanes Arafah hungkul. Kemudian Jatinangor, Banjar, terakhir kemarin di Tasik pengajian di Pemuda khusus ngebahas seperti ini. Setelah saya cek, ternyata kemudian dari asalnya buletin sampai lahir di Risalah, sehingga dengan terpaksa saya nyatakan bahwa apa yang dimunculkan di Risalah selain majelis ifta itu bukan resmi sebagai fatwa Jam'iyah, tapi opini. Badri Solana. Oh ya. Jadi risalah ini yang resmi mewakili lembaga paling tidak representasi Dewan Hizbah lah. Itu ada di majelis ifta. Ini semua rubrik itu opini. Berarti pandangan pribadi bebas sah-sah saja gitu. Lantaran sah-sah saja mempublikasi, sah dikritik, jeung sah dibantai. Lantaran sah kan ngirimna oge dibedah ge harus sah gitu. Nah, karena itulah maka saya selaku fungsionaris Jam'iyah sudah menyampaikan kepada orang tua. Bukan hanya masalah ini, tetapi dasim kuring mah budak di Jam'iyah teh kumakolot. Apakah nanti beragam masalah selama ini nu tadi kapungkur mah terbit risalah teh tangtrem,
tapi sekarang terbit risalah kalakah genjeleng. Maka saya menyerahkan mekanisme kepada orang tua, apakah mau sidang terbatas Dewan Hizbah seperti kemarin, atau mau sidang terbuka lengkap, atau mau cara orang tua. Karena simkuring mah budak di jamiah telangkung kolot bade kaharep cekolot hayu cekolot cicing ku kolot nu kieu mah mangga gitu. Tapi sebagai mubalik tidak mungkin menunggu mekanisme ini saat umat memerlukan, paling tidak second opinion, perbandingan, atau umat meminta fatwa. Maka paling tidak, agar tidak sama-sama terlalu opini pribadi gitu, maka sekaligus sosialisasi, paling tidak fatwa orang tua inilah yang hari ini akan kita bedah sebagai bandingan fatwa dalam konteks syarah terhadap fatwa orang tua. Nah, kita sudah tahu bahwa fatwa ini merujuk kepada hadis. Hadisnya ini saya yakin pemuda Persis terus katambul gitu kan. Yang minimal kan mau cari salah katambul risalah. Itu untuk hadis yang pertama. Ya asli bahasanya seperti ini, mau ditambah mau dikurang. Seperti tadi asli bahasa Ustaz Abdul Rahman. Seperti itu yang tertulis di risalah periode itu. 2, satu di antaranya yang bersumber dari Hafsah yang menyebut kata asyar. Oke. Jadi hadis pokok yang dipakai adalah yasumu tis'adil hijjah dan al-asyar. Mari kita banding dengan fatwa orang tua yang tadi saya sampaikan, yang kemudian akan kita syarahi, kita bedah. Hasil penelaahan menunjukkan bahwa fatwa itu lemah dianalisa melalui 2 pendekatan, sekaligus bukti kebenaran fatwa guru Persis. Jadi nyarahan kolot gitu. Tak ulah kieu punten, lamun urang manggih anyar, entong pikiran bahwa ku kolot can kapanggih, ulah kitu mikirna teh yakin ku kolot kapanggih, mana buktina urang wae manggih komo kolot gitu. Nganu perlu ku urang disarahan cik ari kolot kumaha bersikap kitu tah nu disebut fikih Persis teh. Sekali lagi, apabila kita menemukan sesuatu selalu dalam koridor husnudon kakolot, nah kapan orang melahirna ge ayeuna kolot mah bareto, paling tidak kolot geus ti heula meunang informasina. Jadi nya nu pinter mah urang ngan kolot lahir ti heula mal bisa disusul eta. Nah, judul Bahrawi gitu. Bahrawi mah geus namruwa bisa nonjok. Nah, ada kolot mah pengalaman geus ti heula, da lahirna ti heula. Nya pinter mah di urang ngan pengalaman kolot nu boga. Payahna lebah dieu pengalaman inilah yang harus jadi acuan minimal. Kita cek cik ari nu kieu cek Persis siga kumaha. Nah, saya kebetulan dibina langsung ke Ustaz Aceng ketika belajar ilmu fikih, khususnya Al-Hidayah. Di kelas, Ustaz Aceng selalu mengkaji masalah istinbat dengan cara melakukan drama, yaitu adu uji fatwa
yang diwakili oleh santri mewakili 3 ormas, Persis, Muhammadiyah, NU. Sok di kelas ya teh cis nyarita cis gitu cek sareng teh ka santri orang Persis cek masalah iya kan diajar usul fikih, tapi karena yang mengajar fuqaha maka cara belajar fikih sekaligus dipadukan dengan kasus fikih siga gitu caranya. Tah masalah kieu sok cek Muhammadiyah kumaha, sok cek NU kumaha, cis jawab cis gitu masalah cek caranya. Jadi dari sini kita ketahui bahwa sekali lagi kalaupun ada temuan baru minimal aya kolot di daerah saha sok atuh ngobrol. Oke? Yang kedua, forum resmi ada diajukan ke Dewan Hizbah. Itu paling tidak. Nah, karena ternyata setelah saya melakukan analisa anger kolot nu bener gitu. Setelah melakukan perbandingan tetap hasil orang tua lah yang benar, sehingga bagi saya tadi secara resmi jamiah belum ada nasih Sandi Mansuh, secara penelaahan kami anger pikih kolot nu kuat begitu dalam paling tidak dalam konteks ini. Mari kita lihat kelemahan fatwa baru dibanding dengan fatwa lama. Dilihat dari aspek hujiyah, yang kedua aspek dalalah. Hujiyah status hadisna legal ilegal untuk dipakai dalil hukum. Dalalahnya apakah penunjukan kepada hukum itu pasti atau tidak pasti. Maka rumus inilah yang ingin saya sampaikan dalam mengkaji masalah apapun. Rumusnya kurang lebih seperti ini. Inilah keapikan orang Persis. Sebab Persis dibangun di atas corak fikih muhadisin. Pasti menggunakan tahapan ini ketika mau menggali hukum. Dari kola wakil mah teu kudu make ieu. Ya punten siga kieu. Lamun urang rek memutuskan hukum, rek kola wakila kenaon diajar usul fikih. Da teu kudu. Enggak saya nungguan aya kola cokot gitu. Teu kudu diajar usul fikih, diajar mustalah keur naonan atuh. Ari ujung-ujungna rek kola wakila. Teu kudu basaran. Keur naon? Asal aya nu bisa pangmacakeun kola wakila imam. Nah ini yang saya katakan bahwa paradigma ilmiah bukan begitu. Jadi kola wakila wae kudu make usul fikih. Bisi salami ieu ukuran kola wakilanya kepada urep, bukan kepada kaidah ilmiah. Ternyata kola wakila saja harus pakai ilmu. Sebab tanpa ilmu maka kola tukang cendol wae dipakai. Bebas, tukang cendol nyarita dicokot. Tanpa ada ukuran siapa yang otoritas untuk dipakai rujukan. Oke? Dari rumus inilah maka permasalahan saum Dzulhijjah kurang lebih dipetakan begini. Ini sekaligus nanti kita bedah pemikiran Albani yang menurut pemuda Persis tetap harus kita katakan penilaian Albani lemah. Saya ambil contoh hadis ini bermasalah secara hujiyah, yaitu doib idtirab, kacau. Ciri kacaunya sanadnya sama dari Abu Awanah Al-Hur bin As-Sobah atau As-Soyah naik ke Hunaidah bin Khalid an imro'atihi an ba'di azwajin Nabi tanpa diterangkan nama.
jalurnya sama, kandungan matannya berbeda. Yang satu menyebut 9 Zulhijjah, yang satu menyebut 10. Hari salapan teh 10? Halo? Atau 10 teh salapan? Maknya istri Nabi tengah arti nu disebut 10 teh salapan atau sebaliknya. Jadi lamun nu salapan teh jelas disebutna mubayan. Rek diterangkeun kuno salapan. Jadi mubayin. Ieu teh salapan rek nerangkeun 10 atawa 10 rek nerangkeun salapan. Nu mana nu teu jelas? Ti jelema nu sarua wartawan hadis. Kan mustahil ayeuna wartawan hadis nu sarua nerangkeun nu beda. Jadi ana mah naros ka pungda persis. Lamun iya sebagian istri Nabi, anjeun jadi jubir istri Nabi lah kitu pangnerangkeun. Kira-kira cek istri Nabi nu mana? Tak kitu. Lamun anjeun rek bersikap berarti siap mempertanggungjawabkan. Cek istri Nabi teh di akhirat pun tanda teu kitu kaula mah eta mah piki sederek. Berarti yang memberikan penjelasan harus siap mempertanggungjawabkan secara ilmu. Da istri Nabi mah mungkin nyebutna. Jadi wartawana anger, konten beritana beda, menunjukkan ada yang salah. Karena tidak mungkin salapan dan 10 itu menunjukkan maksud yang sama. Handap teuing atau istri Nabi lamun iya hadis sahih teh mengartikan 10 salapan, salapan teh 10 gitu. Nah ini problem satu. Kada teu nyebut lieur ya. Lieur mah mawati imah masing-masing. Ya hiji kan, satu sanad yang sama sudah beda konten. Sekarang tambahan gembel-gembel. Kagak clear ya. Tinggal sekarang jalurnya diganti tapi ujungnya sama. Nu tadi mah Abu Awanah acuannya, sekarang acuannya Zuhair bin Muawiyah. Sama sanadnya, hanya bedanya. Kalau jalur yang tadi dengan 2 redaksi yang berbeda pakai perantara, yaitu an imro'atihi. Sekarang langsung Hunaidah an Ummul Mukminin juga tanpa disebut. Jadi nu tadi mah kahalangan heula pakai pia perantara istrinya. Nu ieu mah langsung ti Ummul Mukminin tanpa disebut nama. Kasina kieu gitu. Yaitu tidak sedikit pun menyinggung-nyinggung 9, juga tidak menyinggung 10. Cek versi ieu mah istrina Nabi menyebut saum 3 hari setiap bulan. So, orang mana tuh? Cek istri Nabi gitu. Jadi istri Nabi teh mana ieu teh? Jeung naon nu dicaritakeun sabenerna? Jeung saha nu nyaritakeun gitu. 2 sanad 3 eusi. Di sini langsung perantara tanpa perantara, tidak sedikit pun menyinggung tanggal salapan. Tidak menyebut tanggal 10. Nabi diterangkan Nabi saum 3 hari setiap bulan. Kepentinganna eta ngobrolkeun teh lenjung hijau. Versi ieu mah. Sok buru katalar teh. Peperehan Quran teh katalar atuh urang teh hadis-hadis katalar. Boro-borosan komo hadis gitu kan. Naon atuh teh komo. Nah,
Seperti kita 2 sanad 3 matan kan, sekarang tambahan sok gembel-gembel. Nah sekarang dari indung kan, nu tadi mah an imro'atihi, yang kedua langsung, sekarang pakai perantara an ummihi, juga dari ummul mukminin tapi disebut namanya, yaitu Ummu Salamah. Esina menerangkan saum Asyura, mohon maaf, diterangkan perintah untuk saum 3 hari setiap bulan, tambah perbandingan dengan An-Nasai, ada pelaksanaan Kemis, Senin juklaknya. Sok keseriusan mengeseriut terkituluykeun. Nah enteng keneh berarti kan dosisna can nepi ya, handap keneh. Terakhir tambahan hiji deui pembanding. Ini Munaidah langsung dari Hafsah tanpa perantara. Tapi hadisnya menjelaskan saum Asyura menggunakan asar 3 hari setiap bulan. Nah ada tambahan dari lalakonu tadi 2 rakaat qobla subuh. Oke? Nah maka inilah yang jadi pertimbangan kenapa hadis ini dhaif, kacau atau itiro. Inilah yang dipahami oleh kami ketika orang tua nyebutkan eueuh hadisna saum 8 poe nu aya hiji. Sebab secara hujiyah hadisna ilegal. Nayon. Ketika dalil rapuh, pasti istinbat hukumnya juga tidak akan ajab, sebab berangkat dari kerapuhan landasan. Apalagi pembaca hadis terjebak oleh kerancuan orang yang rancu, kebawa bingung. Lantaran bingung gitu, sebenarnya nu mana, maka dibaca kudu teu bingung, salah nu maca. Saprak dibaca jadi bingung, tadi baca mah teu bingung. Begitu maca jadi bingung, terkena sindrom virus itiro tisirawi itu teh. Eta kacau nanti gitu. Jadi gara-gara maca ieu kabawa kacau. Ku sirawi saha Hunaidah. Nah, dalam bahasa ilmu hadis, kondisi ini menunjukkan pasti ada cacat di rawi tentang dobat gitu. Paling tidak dia ragu-ragu yang mana sebenarnya jalur periwayatannya, yang mana yang sebenar teks hadisnya. Ini gambaran ada gangguan di dobat gitu. Paling tidak ragu-ragu. Kan ari kieu mah gini kan, sakun minarawi gampil eta mah kan. Ieu ragu-ragu ti rawi. Ieu mah dari disebutkeun ragu-ragu ti rawi teh aya indikasi. Dina harti verbal disebut bahwa dia ragu-ragu teh aya. Tapi alat bukti menunjukkan begitu. Cukup? Cukup lihat? Ya. Mari sekarang kita lihat mana yang dipilih oleh Albani. Sampai Albani mengatakan wa isnaduhu shahihun. Jadi punten pisan. Karena kita mau tara akrab dengan cara pandang para ulama, urang masuk mudah copas. Lantaran Albani nyongikeun cohih cek Albani. Lantaran Albani ngadoipkeun jol doi ke cek Albani. Ini bahaya. Nah, saprak dikutip ku urang Albani teu ridho. Tadi nama hayang alus ngutip Albani teh jadi teh ilmiah saprak ku urang cek Albani gara-gara dikutip ku pemuda Persis. Hujah kuring jadi goreng.
Kenapa? Karena kita tak akrab dengan manhaj beliau. Urang pun dan instan. Nah, mun bahasa apa logama, neangan dalil nu cocok loba gampil, nyocokeun hate kanu dalil nu hese. Jadi mudah-mudah Albani lantaran neangan paneungeul. Ada prakonsepsi namina teh. Jadi sudah punya kesimpulan sebelum bersikap. Alat teboga misalkan nyokot alat batur nu cocok pugu bakal nengal ka pribadi sebab tidak sesuai dengan manhaj. Nah itu saya katakan tidak boleh semata-mata kita membaca hadis karena ada Albani menilai lalu dikutip padahal kitab Albani nawecan hatam, maka tidak utuh di dalam memahami manhaj. Nah makanya sekali lagi kasalapi tes ditantang musim kuri. Kita tinggalkan kola Albani tapi kaipa manhaj Albani. Sok kurang bedah manhaj Albani. Nah sama di pemuda Persis, ketika kita berkepentingan merujuk Ibnu Hajar, merujuk Albani, mending dibedah manhaj Albaninya gitu. Dibedah manhaj Ibnu Hajarnya. Bisi naon? Bisi salami ieu ngaku-ngaku Ibnu Hajar, Ibnu Hajarna teu rumasa. Saprak loba dikutip ku urang jadi salah maksud Ibnu Hajar. Da asal nama alus eta teh. Saprak urang nu makena jadi salah. Cek Ibnu Hajar teh di akhirat, "Beuh, kada sim kuring mah teh kitu." Eta mah pikir sederek gitu. Nah, jadi mending gitu. Itu namanya wilayah tarjih aqwal. Jadi tarjih aqwal kita bedah manhaj imam. Baik dari sisi tasih tad'if, istinbat ahkam, turukul istinbat dan corak-corak pemikiran eta tarjih aqwal. Jadi tidak boleh orang melakukan tarjih aqwal saat tidak menguasai qaul ulama. Sebab akan salah gitu. Oke, ini mengingatkan ilmu usul fikih gitu. Ari kitu mah lawan sebetulnya make ilmu lainnya bisa jadi sah-sah saja gitu. Sah-sah saja. Nah maka tanpa mengurangi rasa hormat kepada pengagum Albani, tolong disampaikan di Indonesia siapa murid pertama tabaqat murid Albani. Kami ingin bertemu langsung. Daripada yang mengaku murid, mending jemu langsung. Pangdugikeun di Indonesia tolong cari siapa orang Indonesia yang pernah belajar talaki dengan Syekh Albani. Kalau kita sebagai kader muda Persis salah memahami maksud Albani gitu kan. Kiraku kuno talaki langsung majeng Albani. Oke, sekarang kita lihat penilaian Syekh Albani terhadap hadis ini. Jadi kalau kita buka langsung Sahih Abi Daudnya, ternyata menyebut isnaduhu sahihun tidak instan, ada proses. Prosesnya ini tidak pernah diungkap. Saya tidak tahu kenapa prosesnya tidak diungkap. Apakah karena memang tidak dimengerti maksud Albani, karena ngejelimet si masalah ieu teh, atau karena kebutuhan space ruang tulisan loba teuing. Cukupen etana isnaduhu sahihun, latar belakangnya tidak disabit-sabit, tidak disebut-sebut. Misalkan karena keterbatasan ruang. Atau nu penting aya etana kan weh background latar belakang Albani menilai sahih dhaif teu penting, maka terjadi keterputusan antara pembaca dengan maksud beliau sendiri. Nah beliau begini aslinya nih di dalam Sahih Sunan Abi Daud, beliau menyatakan begini, qultu isnaduhu sahihun. Komentar ini ditempatkan pada hadis yang tadi an imro'atihi
an ba'di azwajin nabi, di kana Rasulullah yasumu tis'an dzulhijjah. Tah keterangan ieu teh. Oke? Mata cesimbering mending tamatkeun baca salah kesimpulan. Kalau tidak diselesaikan. Isnaduhu kata Syekh Albani sanadnya bla 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 gitu kan. Sampai selesai di anba di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini riwayat Abu Daud gitu. Qultu wa hadza isnadun sahihun. Kata saya, menurut saya inilah sanad yang sahih. Warijaluhu sikotun, rawi-rawinya sikot, ma'rufuna dikenal. Goero Hunaidah bin Khalid, kecuali Hunaidah bin Khalid. So, ieu mah tong make fikih anak. Yang Anda pahami dari maksud Albani ini ketika menyebut rijalnya sikot dan ma'ruf, kecuali Hunaidah, rek nu diiwalkeun rek naon? Kan goer ma'ruf yang paling mudah deh, kan udah deket gitu kan? Nah, tapi kata Rasulana ongkoh goer ma'ruf nah buat nyebutkan isnaduhu sahihun. Cek Albani, inilah saya katakan jangan baca sampai di sini, harus selesai. Karena isnaduhu sahihun itu bukan pandangan satu persatu hadis, tapi merupakan gabungan argumen. Bukan ningali sanad ieu kitu jauh sahih, bukan. Dan ternyata melihat satuan-satuannya beliau juga mengatakan goer ma'ruf. Cenderungna dhaif kan gitu. Kalau saya katakan tadi melihat dari sisi hujjah. Pertanyaannya tinggal apakah ini syadid goer syadid kan gitu. Di yang tadi sahih, hasan, dhaif, syadid goer syadid. Nah, ini kan tidak diungkap. Latar belakang ini secara personal Hunaidahnya ada penilaian selain Hunaidah. Wa qad rawa anhu jam'un ahar minasikot. Diriwayatkan dari Hunaidah sekelompok yang lain, sekelompok rawi lain yang sikot. Jadi wa auradahu Ibnu Hibban fi tabaqatil ula min thiqatit tabi'in. Qala al-Hafidz qultu wa dzakarahu aidan fi sahabah. Wa qala walahu suhbah. Wa kadza dzakarahu Ibnu Abdul Bar fil Isti'ab wa qala fil Isabah wa qala Ibnu Mandah adaduhu atau idaduhu fi sahabatil Kufah. Wa qala Abu Ishaq kanat ummuhu tahta Umar bin al-Khattabi wa amma imratuhu falam ajid laha tarjamatan. Diakui kan oleh Syekh Albani, tidak diketahui tarjamah istrinya. Ghairu anal hafidh rahimahullah, kecuali hanya al-Hafidh menyebutkan di pasal al-mubhamat minan niswah dari kitabnya At-Taqrib annaha sahabiyah wallahu a'lam. Dah, jadi ini berbicara satuan sanad. Setelah ini Syekh Albani menyadari ada problem besar dengan hadis ini, maka beliau melanjutkan pembahasan setelah membahas ini dengan mengatakan gitu. Lakin qadih talapu alal Hurri bin As-Sobah atau As-Soyah gitu. Ada dua cara baca. Fi
isnadihi wa matnihi. Amal isnad fa'ala wujuhi arba'atin. Problem sanad terbagi menjadi 4 atau melalui 4 saluran. 1. Riwayat Abu Awanah hadhihi anhu dari Al-Hur an Hunaidah an imro'atihi titik-titik matannya. Wa akhrajaha an-Nasa'i aidan jilid sekian, Ahmad jilid sekian, Tohawi jilid sekian. Itu untuk wajhun pertama. Yang kedua, rawahu Zuhair wa huwa ibnu Muawiyata anil Hurri qala sami'tu Hunaidata al-Khuzai qala dakhaltu ala ummil mukminin sami'at ha taqulu. Sami'tuha taqulu. Ahrajahu Nasa'i fa asqata minal isnad imro'ata Hunaidata. Tosweh, opat ya 2 setelah menyampaikan opat kusadi kusumpuring dipotong. Margi menurut beliau 2 iya yang terkuat. Beliau menyatakan setelah mencantumkan 4, saya percepat potong 2 karena ini yang dipilihnya oleh beliau. Qultu wa asahu hadhil wujuh indi. Dari 4 saluran yang menurut saya adalah sahih, al-awal asani. Aku sumpuring kan tadi digambarkan heula ngahaja. Sebab lamun tengah visualisasi berat mikiranana. Berat kana mikiran hadis daripada mikiran hutang. Mikiran hutang mah ya peluang aya mang mayarkeun gitu. Ada hadis mah bingung sanu mantuan supaya terbayang. Mana yang terkuat 1 dan 2? 1 melalui jalur Abu Awanah yang tadi saya tampilkan kacau dari 2 matanya, yang melalui an imro'atihi dari ba'di azwaji Nabi gitu kan. Yang kedua yang dianggap terkuat itu berangkat dari Zuhair bin Muawiyah yang langsung tanpa perantara imro'ahnya. Sekali lagi, menurut Albani inilah yang sahih. Nah, kan lemon level orang mah cukup begitu. Tadi kan cek Albani isnaduhu sahihun. Kenapa bet sahih teuing? Pokoknya mah cek Albani gitu. Ngeus kan? Cukup. Ningkat saeutik kunaon sahih. Tah siga kieu. Cek Albani milih nu 2. Pertanyaan, nabat milih eta teuing. Geus berarti tong jauh teuing. Level asupna engke hese balik. Cukup sakitu mampuna da cek Albani sahihnya geus. Ketika ditanya nabat nyahikeun buka atos. Ulah kieu kunaon Albani nyahikeun teuing tapi anu ngalawan cicing mungkin memundur. Berarti bukan ranahnya, bukan levelnya. Apa? Anak di bawah usia 17 tahun ke atas dilarang masuk gitu. Tak iya mah di bawah 17 tahun teu meunang asup, mampuna karek sakitu. Asup level kedua, kunaon cek Albani sahih? Kieu masalahna, aya 4 jalan. Albani milih nu 2. Ditanya deui, nabat milih nu 2? Teuing. Geus, tah berarti usia 22 tahun kurang tidak boleh masuk U22 dalam kompetisi sepak bola. Cicing, tong asup deui da sakitu mampuna gitu. Ta ayeuna melakukan tarjih terhadap fatwa Albani gitu. Nah itu silakan, berarti umur 25 tidak terbatas, kelas dewasa nu ieu. Jadi kalau Anda kelas dewasa silakan masuk di kamar dewasa, entong asup di amar di bawah umur. Engke anak di bawah umur arateul. Ketepaan ku urang lain urang ketepaan ku budak gitu, ketepaan terbalik.
Nah, jadi saya mau mengajak Soal pemuda Persis saat berbicara Albani mau di kelas mana? Kelas tadi di bawah umur 17 tahun ke atas tapi di bawah 22 atau masuk kelas dewasa. Lamun masuk di kelas dewasa berarti sampai tuntas gitu. Kita mensikapi termasuk mengkritik Albani. Nari Ahasan menang dikritik, Ari Albani temenang. Nari Ustaz Abu Rahman menang dipoyok, Ari Usaimin tadi steril kan? Nah ini ketidakseimbangan. Saya khawatir persoalan sentimen bukan persoalan standar ilmiah. Bagi kita tidak boleh sentimen dengan siapapun, harus kita jaga apa? Kemuliaan makomnya. Jadi punten seperti kami dengan orang salafi, pas salaf-salaf gitu. Iya, ada berapa kitab Albani Anda kuasai? Irbaul Ghalil hatam belum tong ngomong Albani. Jadi kita mah malu lah menyebutkan Albani kalau karya beliau nggak hatam. Nah, kapan KBG bisa siga Syiah nyebutkan kieu padahal tante kan eta mah Syiah teh. Nah, satu, ini saya sengaja menyampaikan ini bagian etika ilmu. Satu, ke orang salafi sampai hari ini kan belum ada jawaban, minta dengan nomor 1 murid Albani, kita bedah manhaj Albani pitasi wa tad'ib. Syaratnya apa, Ustaz? Syaratnya minimal menghatamkan 10 karya Albani baru seimbang. Engke lamun teu loba maca naon? Loba alasan. Oh, saya kurang tahu ya, tak kitu ngana. Oh, enggak ada ya. Loba ngiles. Tapi lamun geus hatam moal aya alasan pan geus. Gitu. Nah, ini yang saya katakan, saya ingin kalau mau di level tahrij ahkam sing benar. Kalau mau tarjih akwal sing serius. Sebab dua-duanya dimungkinkan ke pemuda Persis dimasuki asal bener gitu. Nah. Kemudian waktu kami juga pemuda Persis harita PP dengan Hizbut Tahrir. Berbicara masalah konsep khilafah, bentuk negara apakah ijtihadi atau ta'kuli atau nas, baku, ta'budi. Waktu itu PP Pemuda ngutus kami, saya minta kepada panitia yang menyelenggarakan, saya ingin bedah konsep khilafah menurut Syekh Albani, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Tapi syaratnya pembanding harus menguasai minimal 5 kitab Taqiyuddin An-Nabhani. Urang Pak Hizbut Tahrir. Nu tadi mau orang pasalap-salap gitu. Nu ieu mah Pak Hizbut. Nah, teu ngarah teu kagok. Jangan kita berani-berani masuk pikiran orang yang kita saja lemah dalam menguasai. Mata ulama rata-rata 10 saja justru menyeratkan minimal 10 pelajari karya ulama bersangkutan. Lamun teu gaduh karya talaki sing mulazamah inten sehingga cukup mewakili bila mengatakan qala si A gitu. Lantaran kan aya guru teh kitu saprak dikolaan ku si anu guru teh jadi teu jelas. Da lain kitu guru mah tapi saprak anjeun nyebutkeun qala guru jadi handap. Bu asal mah guru luhur tapi saprak dikolakeun ku saeta guru nu jadi handap. Jadi jelaskeun yang dijelaskeun mending tamboga jubir. Hei, jadi siang hari ini saya akan mencoba ngajak kepada antum masuk di usia dewasa. Seperti apa kita lihat, saya katakan tadi bahwa Albani tidak kurang dari kelemahan, sama seperti Ibnu Hajar dan yang lainnya. Yang kita cari bukan masalah lemah atau tidaknya, tapi bukti dan argumentasi ilmiahnya, itu yang diharapkan gitu. Seperti di Indramayu waktu itu saat diskusi waktu itu tentang masalah isbal kalau tidak salah,
muncul pertanyaan dari mustami. Ustaz, mohon maaf, pertanyaan, ahli hadis mana antara Ustaz Amin dan Albani? Coba pertanyaan begitu. Cek simkuring, salah yang membandingkan. Salah tuh ngabanding misi nguring jeung Albani atuh. Ciga jauh langit jeung bulan, langit jeung bumi jauh nanti. Semua ukuranna teuing, bakat ku jauh. Salah ngakurkeun kita dengan Syekh Albani. Ujung-ujung ka Syekh Albani ka Syekh Mukbil bin Robi Al-Hadi ge cantang teu nepi levelna gitu. Tetapi kita belajar ti Albani keneh kaidahna kitu. Mantak wani-wani ngobrolkan Albani teh karena kita belajar ilmu hadis termasuk dari beliau. Nah inilah yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan pemuda Persis juga ke depan bisa menjadi pelopor menyusun karya beliau gitu, termasuk buku ilmu hadis Albani gitu. Karena hari ini kan baru banyak diambil dari kasus. Mudah-mudahan para kandidat doktor sudah mulai masuk di karya-karya semacam ini. Hasil kesimpulan terhadap analisa beliau kurang lebih begini. Beliau menyatakan, maaf, dibalik dulu, Bad. Beliau mengatakan begini. Yang 1 dan 2 tadi kan, yang Abu Awanah dan Zuhair bin Muawiyah, yang jalur ke atasnya sama, kecuali yang satu pihak istri, yang satu tidak. Ini kata beliau, wa taufiq bainahuma suhlun atau sahlun biidnillahi ta'ala. Mengkompromikan dua jalur yang tampak idtirab begitu, kacau ternyata tidak kacau menurut versi beliau. Kenapa? Wadalika bihamlil awali ala annahu minal al-mazid fimat tasola minal asanid. Jadi sanad pertama yang ada tambahan imro'ah itu termasuk dalam teori ilmu hadis itu ziyadah, karena makbul maka diterima. Dari sisi apa? Sanad. Nama teori ilmunya al-mazid bimat tasola minal asanid, di teori ilmu hadis gitu. Jadi dua nana sohih, ada tambahan perantara, kan mudah. Kira-kira begitu. Nuh SMA pemuda Persis cek Albani teh gitu. Da ieu mah gampil hadis memernakeunana. Fa inna sani, maka sesungguhnya yang kedua, isnaduhu sahihun mutasilun bisima min hunaidata li ummil mukminin adzahiru annahu sami'ahu awalan min imro'atihi. Kumaya teknik tarikatul jam'ina berarti Hunaidah asalnya nampi ti istrina ti umul mukminin. Setelah menerima tidak langsung dari umul mukminin, summa dahola binafsihi, ayeuna mah dirinya langsung menemui umul mukminin, pasami ahu minha mubasyaratan, dia mendengar langsung, teu nginjem ceuli, nu kahiji mah nginjem ceuli ti imro'ah gitu, nu ieu mah langsung. Wa hadza bayyinun insyaallah taala, dan ini cukup jelas. Naon lebah mana sih itirobna gitu. Itirob itu saat tidak bisa dipilih, tetapi saat dipilih bisa tidak ada itirob. Nah inilah catatan, paling tidak catatan saya pribadi ya. Catatan saya pribadi tidak mewakili Dewan Hizbah sebagai lembaga, tetapi catatan saya pribadi. Penilaian ini tetap lemah, sebab
kita mengkaji kelemahan hadis tadi, itirab fi sanad wal matan. Jadi lemah dua aspek. Albani, saya juga tidak tahu, baru satu aspek menyelesaikan persoalan aspek sanad. Sementara keruwetan matan toh tidak terselesaikan. Jadi Albani mensohihkan dalam pandangan kami dari sisi sanad. Sementara kita melihat itirab matan tetap tidak dinilai sahih. Dengan ungkapan al-mazid fi muttasilil isnad, gambaran beliau cenderung mengatakan sahih sanad. Matana kumaha teu bertentangan dengan orang tua kita. Yang salah adalah yang salah paham. Karena ngecelimetna bukan sanad saja gitu, yaitu ngecelimet sanad dan matan. Sanad teh ngecelimet, matan angler pakusut. Pakusut nya hukumna pakojot. Nah paling tidak inilah yang ingin disampaikan sebagai rumusan masalah. Penilaian Albani tidak menyelesaikan masalah karena beliau sahih terhadap sanad. Jadi saya rangkum dari penjelasan tadi, maka kita temukan 5 versi yang menjadi catatan. Tolong sampaikannya, bisa ayah murid saya Albani, paling tidak Amin Muhtar masih keberatan dengan penilaian beliau dalam pengertian matannya belum sama sekali beliau singgung. Beliau baru menyelesaikan sekelumit kuruwetan sanad. Matan selama tidak diselesaikan toh tetap hadis ini itirab di dalam urusan matan. Oke, ini yang menjadi catatan bagi kami. Versi 1 masalah, versi 2 masalah sudah selesai dari sisi sanad. Matan tetap kacau karena belum ada kepastian. Kemudian versi 4, versi 5 oke. Jadi kekacauan ini menunjukkan adanya kelemahan daya ingat pada riwayat. Punten ya. Andai kata Hunaidah itu disepakati sahabat, sahabat itu adalah kan? Adalah itu pi apa? Kulo sahabat mudul. Itu urusan adalah. Dobet tidak ada jaminan sahabat steril seperti yang terjadi pada pikunnya Anas. Mana misalkan keputusan jadi itu sahabat, ini urusan dobet karena urusan lupa gitu, iya mah bukan urusan pengkhianatan periwayatan. Jadi kulu sahabah udul itu berlaku di wilayah adalah, artinya tidak mungkin sahabat berkhianat dalam periwayatan. Tapi urusan dobet, sahabat tidak steril dari dobet. Ini seperti dialami oleh Anas yang pikun. Cek saha cek Anas keneh gitu. Anda bertanya kepada saya sesuatu yang qad nasituhu, aku sudah lupa. Yaitu tentang bismillah. Kenapa periwayatan Anas beragam? Ada yang satu menyebut tidak mendengar, tidak menyebutkan, tidak membaca, rupa-rupa padahal sadayana ti Anas. Tabiin penasaran, nah bet loba variasi kieu Anas, datang kepada Anas menanya, Anas menjawab gitu. Kalian menanyakan an asya'a an syai'in qad nasituhu, sesuatu yang aku sudah lupa. Ini gambaran bahwa sahabat secara dobet tidak steril. Jadi sah gitu mendoibkan hadis ini, ditakdirkan Hunaidah sahabat karena dobet
tidak masuk dalam kriteria kulu sahabah udu. Andai kata sahabat teh gitu. Nah sebagai penutup, tolong pangjawabkeun ieu gitu. Lamun ieu kajawab simkuring taslim untuk menyatakan fatwa Ustaz Abu Rahman salah. Tapi lamun teu kajawab wayahnya wa amut wayahna. Saya menganggap fatwa orang tua masih lebih kuat dibanding dengan fatwa baru. Soal pangjawabkeun teh kieu, sebenarnya istri Nabi teh sabariji sih. Kitu ieu teh. Hiji disebut ba'du, nu kadua ummul mukminin, anu katilu disebutkeun langsung namana Ummu Salamah, nu kaopat disebutkeun Hafsah. Di sabariji ieu teh kitu. Oke. Yang kedua, ari sabenerna nu diomongkeun ku istri Nabi nu mana? Katilu, lantaran terjadi kekacauan, cik ari nu nyebut tis'adil aja saha sebenarnya. Sebab lamun ukuran verifikasi langsung terhadap tadi tanpa mendengar perantara ti istrina atau ti ibunya, harusnya masuk keterangan tis'a. Tetapi tis'a dia dapatkan satu dari versi perantara istri, tapi perantara ibu beda deui. Nah, gara-gara istri atau gara-gara ibu, nah ngariwayatkeun hadis ngalibatkeun istri jadi doi. Oh, sad sentimen ke pemajikan kuring, bukan pemajikan Anda, anak mertua gitu. Jadi pertama belum terjawab berapa sebenarnya jumlah nisbah qailnya ini berapa orang. Jadi kalau ini ummul mukminin sebetulnya berapa orang? Dua. Yang belum terjawab ucapan yang sebenarnya yang mana? Dari sekian variasi kalimat yang dipakai. Ketiga, ucapan bahwa Nabi itu tis'a Dzulhijjah dan Asyar sebenarnya bersumber dari siapa? Maka dimungkinkan satu bersumber dari istri Hunaidah, bukan ucapan istri Nabi. Yang kedua bersumber dari ibunya, bersumber dari ummul mukminin tanpa nama, bersumber dari sebagian istri Nabi tanpa nama, atau dari istri Nabi bernama Ummu Salamah, atau dari istri Nabi bernama Hafsah. Selama aspek ini tidak bisa ditarjih mana yang paling kuat, pada dasarnya semua bernasib ilal bahar, ke laut aja. Nah, karena tidak bisa dipastikan. Saya yakin menetapkan hukum berdasarkan ketidakpastian, maka keputusan hukumnya pun tidak pasti. Gara-gara diputuskan jadi tepasti. Namun diantep pasti diantepna. Nah, mudah-mudahan paling tidak ini memberikan gambaran. Sekali lagi, itu hak Anda untuk bersikap, tapi saya secara pribadi dan secara fungsionaris jamiah masih percaya kepada orang tua, bahwa fatwa orang tua sampai hari ini ya, entah tahu esok lusa, hari ini sampai kajian di sini saya masih beranggapan fatwa orang tua lebih kuat. Kumaha sarahna tak kieu sarahna. Jadi ini sarah saya terhadap fatwa orang tua. Di mana simkuring bisa kieu karena melakukan talaki kepada para murid. Maka talaki mulazamah ini penting. Di samping mengkaji karya agar mendapatkan penjelasan yang lebih utuh. Insya Allah saya tunggu bila nanti ada temuan baru, paling tidak ya baru daksuklah pangbantahkeun we ieu gitu. Pangbantahkeun sim kuring, lamun ngabantahkeun ieu Ustaz Abu Rahman keur ku sim kuring dibantah ketua umum Persis. Kudu ka Ustaz Aceng hayu jeung sim kuring. Lamun kuda-kudana geus seseg. Hayu ka ditu, mangga we Ustaz dipayun tak ulah kitu. Ari hahaok naon
Allahu Akbarna tarik gitu. Lebah rekder punten mereka jamban heula taulah gitu. Itu yang pernah sekali lagi tradisi ini mau dihidupkan di Persis sejak dulu. Silahkan terbuka untuk dikaji. Tadi juga Kak Ustaz Agus saya nyatakan di Tasik, lamun aya kader muda Persis banyak temuan-temuan baru ngadukungna oge malah 100%, 3000%. Asal tanggung jawab. Contoh tanggung jawab gimana? Da ilmu mah terbuka, siap untuk dipertanggungjawabkan. Sambil contoh Ustaz Sidik Amin. Ustaz Sidik Amin itu popularitasnya tinggi gara-gara naon? Beliau sekretaris PD Persistasi mengadakan mubahasa rutin para mubalik. Ustaz Sidik sebelum jadi anggota Dewan Hizbah, ini medianya pakai majelis mubahasa. Waktu itu maka muncul masalah yang diangkat antara lain sholat sunat ba'da asar. Maka saya tidak akan sebutkan namanya, Ustaz Dadan Hamdan Kausar, nggak boleh. Yang kemudian pundung keluar ti Persis, asup ke PKS, pundung ti PKS, katanya sekarang masuk di Jamaah Muslimin Jamus. Begitu. Kita mereka mana deui gitu. Ini saya katakan pindah bukan karena ilmiah, tapi ada problem. Naon nyeri hate, urusan pribadi gitu itu. Da moal aya jalma nu pundung ti Persis urusan ilmu. Da ilmu mah kan ilmu itu kan menyelamatkan, bukan menyesatkan. Di mana ya ilmu menyesatkan? Ilmu tidak akan memecahkan, ilmu pasti merekatkan. Mal aya ilmu meretakan, ilmu mah merekatkan. Nah punten, mulak cangkeng sadiusron kitu di Tasikna teh. Sadabu Rahman KS pokoknya dilelet. Keputusan naon? Karena ini tingkat PD, mau diangkat ke tingkat PW, cek tingkat PW mending langsung ke Dewan Hizbah. Ya akhirnya diangkat. Kan kiri Tasik mah kada ya. Wah, sadayana oge. Tadi Persis melewatkan gitu. Karena ke Dewan Hizbah, kan kiri Dewan Hizbah. Anak ke SD di Tasik mah, da apal. Apalnya sudah masuk di Dewan Hizbah sebagai tim dapur. Kalau di Tasik kieu teh murungkut di Dewan Hizbah mah. Jawabannya kumaha? Ini hanya punten bahasa orang mah coba-coba ada acara mau bahasa gitu numelak cangkeng cekolot teu bisa geus asup Dewan Hizbah dianggap serius telami sidang namurungku taulah gitu ori di luar gitu tebalik ulama Persis mah ngurung batok gitu kan ashabul kahfi bere forumna kececesna ulah gitu tidak boleh begitu. Persis terbuka secara ilmu untuk diperdebatkan, bahkan sekali deui saya mendapat langsung tausiah ini dari guru. Apa dari Abah Oman? Abah maka nyebutna ge kieu anak mah teu atoh lamun boga murid kudu kumaha guru nyarita man kudu tanggung jawab salama boga dalil. Jadi lamun urang geus nyarita kudu siap dipertanggungjawabkeun. Di mana? Di mana? Nepi ka negeri antah berantah hayu gitu. Nah, inilah sekali lagi dukungan kepada kalian untuk tong kagok. Level terus ditingkatkan, tetapi rasa tanggung jawab juga perlu untuk tetap dipelihara. Insya Allah akhirnya kita akan menunggu apakah nanti format Jamiah Persis yang memang mengambil alih melalui Dewan Hizbah, apakah sidang tertutup atau sidang terbuka atau cukup di pimpinan sebagai tausiah atau sama sekali tidak ada langkah itu. Akhirnya orang tua masrahkan ke pemuda untuk diadakan terus mubahasah. Maka sebagai prajurit Jamiah gitu kan, maka itu dipersilahkan simkuring mah tinggal nungguan weh gitu, nungguan telepon, nungguan kontak
sad tulus gitu, atau sad tulus. Sekali lagi, mari kita ambil hikmah di setiap kejadian ini. Yang pertama, bahwa dinamika ilmu memang harus kita terus hidupkan, tetapi di sisi yang lain, kondisi seperti ini jangan sampai menunjukkan kelemahan kita di dalam kiprah berjamiyah. Ada waktu sebelum ditutup, apabila ada hal yang ingin ditanyakan, baik masalah ini maupun masalah yang lain, dipersilakan dengan keterbatasan waktu yang ada. Silakan. Mau siapa dulu? Komentar Albaninya belum masuk, khusus nanti ditambahkan menimbang penilaian Albani. Itu ulama yang lain saya masukkannya sebagai pembanding. Di Syekh Arnaud, Imam Al-Mundiri, Imam Az-Zailai sebagai pembandingnya. Kalau khusus pada pandangan beliau dipisah, itu nanti belum selesai dilampirkan. Jadi susul-susul dititipkan. Cukup? Ya kalau cukup, karena kita juga punya tugas masing-masing di kepanitiaan kurban. Insya Allah ke depan kajian kembali kepada tema utama Fadailus Sahabah bagian kedua Sahih Bukhari. Kecuali nanti ada tema-tema yang memang mendesak untuk dibedah secara keilmuan dalam rangka menumbuhkan semangat ilmu. Insya Allah kita bertemu kembali di bulan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.